Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 811 MIPA 6 akan menyampaikan video ilustrasi tentang COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Widi, saya Rika, saya Pupit, saya Naila. Pandemi COVID-19 terjadi karena munculnya virus corona. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 dan pandemi berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan kasus corona pertama di Indonesia muncul 3 tahun lalu yaitu 2 Maret 2020. Kasus corona pertama di Indonesia muncul tepat 3 tahun lalu, yaitu 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa virus penyebab COVID-19 ini telah menjangkiti 2 warga Indonesia di kota Depok, Jawa Barat, yang merupakan seorang ibu 64 dan putrinya 31. Sejak saat itu, penambahan kasus harian di Indonesia mengalami pasang surut selama 2 tahun terakhir. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Pandemi yang berlangsung selama 2 tahun memberi perubahan yang besar terhadap seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perubahan sosial masyarakat akibat COVID-19 mengakibatkan perubahan perilaku, kebiasaan masyarakat. Pada sebelum masuknya COVID-19, masyarakat tidak ada yang menggunakan masker, tidak menerapkan protokol kesehatan, dan hidup berkerumun sudah biasa. Semua kegiatan yang dilakukan di luar ruangan sangat terbatas akibat terjadinya pandemi COVID-19. Cara kita menghindari tertularnya virus tersebut dengan cara menjaga jarak terhadap satu sama lain, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saat pandemi pun, sekolah terpaksa dilakukan sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dari rumah, dan itu menyulitkan banyak siswa-siswi untuk belajar karena keterbatasan cara belajar yang menurut beberapa orang tidak efektif. Melakukan pembelajaran jarak jauh dan mengakibatkan terhambatnya proses pendidikan pada saat pandemi. Kesehatan tidak hanya mengakibatkan tragedi besar, jumlah kematian manusia, tetapi juga menimbulkan dampak yang signifikan, pukulan terhadap kepercayaan pasar dan aktivitas ekonomi. Karena itu, saat pandemi terjadi jumlah pengangguran di Indonesia juga meningkat karena banyaknya pegawai yang terkena PHK. Pandemi memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan pada seluruh komunitas global, mengakibatkan peningkatan pengangguran, pemisahan keluarga, dan berbagai lainnya. Untuk mengatasi pandemi, para ilmuwan dan dokter di seluruh dunia berusaha meneliti dan membuat obat, yaitu vaksin. Dan vaksinasi dipakai untuk mengatasi virus corona. Setelah melakukan vaksinasi ke-1 dan ke-2, tubuh akan terlindungi dari virus-virus dan imun kita menjadi lebih kuat. Dan saat ini, pandemi COVID-19 sudah dilewati dengan berbagai hal sulit yang terjadi. Kehidupan sudah berjalan dengan normal dan kita bisa berkumpul seperti dulu lagi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.